media apa namanya, pilihnya ada yang diangkat di judulnya misalnya tentang media ini. Boleh media, boleh metode ya. Kalau metode itu berarti cara teman-teman mengajar. Kalau media berarti alat yang digunakan untuk mengajar. Ya mungkin karena teman-teman itu saat ini mungkin masih banyak yang belum menggunakan media. Jadi boleh teman-teman mengangkatnya dengan media. Misalnya kurangnya media pembelajaran misalnya ya. Pembelajaran yang memadai. Boleh seperti itu. Terus apalagi penyebabnya anak yang kurang misalnya di sini anak masih belum bisa membuat bentuk huruf, anak masih apalagi dari permasalahan yang bentuknya fisik, Mas, nah, anak masih belum memahami ya bentuk huruf misalnya di sini. Huruf misalnya nih ya. Tapi saya rasa kalau di kelas TK ya, TKA, TKB ini sudah banyak yang bisa ya. Tapi kalau seandainya pun ada, pasti ada penyebabnya ya kan teman-teman, karena di TK kita sekarang kan dituntut untuk tidak lagi mendrilling ya, mendrilling anak-anak ya. Jadi kita itu di kurikulum Merdeka kita harus banyak menggunakan media ya, media yang menarik, metode-metode yang menarik ya yang dituntutnya di sana. Nih yang kedua, tuliskan dugaan penyebab dari masalahnya. Misalnya kurangnya media pembelajaran yang memadai. Ini semua ya, semua dugaan-dugaan itu teman-teman buat di sini. Ya. Jadi boleh lebih dari 5 atau tidak hanya satu ya, tidak boleh di sini hanya satu atau dua, tidak boleh. Harus banyak di sini dugaan-dugaan penyebabnya itu teman-teman buat. Ya, kira sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Cara mengerjakan tugas satunya. Halo. Bisa Bu. Insyaallah Bu. Bisa Bu. Insyaallah. Nah, sebenarnya ya kemarin saat penyegaran itu teman-teman itu sebagian itu ada yang merasa kebingungan ya, karena nanti teman-teman di tugas 3 itu teman-teman harus langsung mengerjakan draft ya, mengerjakan draft penelitian. Nah, sementara di tugas 1 kok bentuknya seperti ini, tugas 2 seperti ini gitu. Jadi nanti membuat mahasiswa yang lalu-lalu itu, mahasiswa itu merasa kebingungan. Ini kok kenapa tugasnya kok nggak sinkron ya antara tugas dengan yang diminta itu, kenapa nggak sama gitu. Jadi di sini nih UT itu merancang formatnya itu memang benar-benar kalau mahasiswa tidak memahami itu memang bingung ya teman-teman. Jadi kemarin tuh teman-teman kita banyak yang yang protes ataupun bertanya gitu kan. Sebenarnya boleh ya merubah draft itu boleh, tapi saya tidak lakukan ini. Kenapa? Saya ingin teman-teman itu mengikuti alur dan nanti setelah membuat tugas 1 ini bisa memindahkannya ke dalam bentuk draft ataupun format penelitian seperti itu. Kalau teman-teman kemarin tidak langsung dibuatnya, sebenarnya ini menyalahi aturan, tapi kemarin Ibu Kaprodi kalau memang mahasiswa itu bisa memahami, silahkan katanya seperti itu. Ya, tapi ini memang format yang sudah diberikan oleh UT. Kemudian nanti kan intinya nanti di akhir teman-teman itu bisa membuat sebuah penelitian ya, sebuah format penelitian dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Namanya proposal itu sampai bab 3. Nanti kalau Bu, apakah boleh nanti proposal kita ini dibuat karil atau di PKP kan? Boleh sekali ya teman-teman. Nanti tinggal melanjutkan ke bab 4 dan bab 5 bagian penyelesaiannya. Gitu ya teman-teman. Ada nggak di sini teman-teman yang mahasiswa kalau dari dulunya udah S1 penyesuaian, ada nggak di sini? Ada yang udah lulusan S1 nggak di kelas ini? Atau baru semua? Saya belum Bu. Belum. Oh, berarti belum semua ya. Kalau mahasiswa saya yang semester lalu itu apa ya namanya itu? Kalau penyesuaian itu apa namanya? Dia tuh misalnya S1-nya BI.
PI Bu. RPL. Iya, RPL. Oke. RPL ya, RPL. Jadi rata-rata yang mahasiswa saya yang semester lalu Dua tapi. itu RPL. Jadi mereka itu dulunya sudah pernah lulus S1 matematika mungkin ya, atau manajemen jurusannya, atau jurusan apalah pokoknya jurusan psikologi. Jadi bukan jurusan pendidikan anak usia dini. Jadi teman-teman itu akan mencari linearitas ya, mencari ijazah yang linear seperti itu. Jadi mereka kan tentu sudah pernah melakukan penelitian ya, sudah pernah membuat skripsi gitu ya. Jadi mereka itu mengajukan judul-judulnya itu judul-judul yang berat gitu ya. Jadi judul-judul kayak pengembangan kayak gitu, membuat misalnya medianya itu mau dikembangkan. Itu pengembangan itu loh di S2 ya biasanya. Itu kalau S1 ini kebanyakan teman-teman tuh masih sebatas penelitian tindakan kelas ya, menggunakan metode apa, kualitatif, kuantitatif tapi kalau mahasiswa saya yang kemarin itu sudah tinggi-tinggi, dia sudah kayak yang pengembangan pembelajaran kayak gitu. Jadi kemarin dia saat bimbingan dengan saya itu merasa kesulitan karena dia itu teman-teman itu nggak pernah melewati seperti kita, mulai dari nol dulu, bagaimana membuat penelitian tindakan kelas untuk apa, sama mereka kan nggak guna ya, karena dia jurusannya bukan jurusan pendidikan seperti itu. Itu ya teman-teman, kita lanjutkan untuk membuat draft tugas ketiga. Nanti akan saya jelaskan juga langkah-langkah mengerjakannya nih. Nah, nih yang bagian 3, teman-teman disuruh tuliskan alternatif solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman akan di sini disuruh digali lagi ya, digali bagaimana teman-teman itu mencarikan solusi dari masalah yang akan teman-teman buat itu. Nah, di sini tentunya teman-teman sebelum membuat penelitian itu sudah menyiapkan ya kerangka-kerangka, kira-kira kalau saya ngambil judulnya. Tunggu, saya lihat judul teman-teman kemarin di grup ya. Teman-teman nanti diskusi kita di grup kemarin kita pindahkan di e-learning ya. Nanti kalau di grup WA itu tidak terekam oleh sistem. Jadi nanti kita kan kalau sudah terbuka forum diskusi 1, kita nanti akan berdiskusi di sana lagi seperti yang kita lakukan di WA ya. Sebenarnya ini mubazir tapi tidak apa-apa. Nah, misalnya nih punyaan Bunda siapa ini? Yang sudah deal kemarin. Upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun melalui metode bermain peran atau role play di TK Khadijah 4 Nganjuk tahun 2026. Nah, di sini ngambilnya kognitif ya, teman-teman. Menggunakan metode bermain peran. Nah, di sini tuliskan alternatif solusi. Nah, jadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi muncul itu apa kira-kira nanti tindakan teman-teman atau solusi yang akan teman-teman carikan. Misalnya, ini yang pertama nih, anak masih belum bisa membuat bentuk huruf. Kenapa kok nggak bisa membuat bentuk huruf? Atau anak belum bisa memahami bentuk huruf. Nah, di sinilah dirancang ya, di perancangan yang ketiga ini teman-teman carikan solusinya. Ya, solusinya itu apa? Kalau seumpamanya ini di sini ada nggak yang judulnya judulnya sesuai dengan contoh? Ya, digital. Ada yang motorik kemarin, ada nggak yang membuat judul motorik halus ya? Ya, ini Bunda siapa nih? Bunda Eko ya? Bunda Eko ini ya, motorik halus anak nih 45 nih, melalui kegiatan meronce bahan alam. Nah, jadi nanti teman-teman itu kan kenapa kok nggak bisa membuat anak-anak itu kok nggak bisa membuat huruf? Ternyata setelah dianalisis motoriknya itu belum berkembang dengan maksimal ya, belum berkembang dengan baik gitu ya. Jadi anak-anak itu harus distimulasi dulu motoriknya, nggak ujuk-ujuk langsung suruh pegang pensil. Itu
sangat kaku ya. Cobain aja sama teman-teman ya sekarang menulis dengan tangan kiri. Kalau yang biasa nulis tangan kanan, cobakan menulis dengan tangan kiri. Bagaimana kira-kira? Apakah bisa menulis dengan cepat menggunakan tangan kiri? Nah, begitulah anak-anak kita itu saat pertama kali memegang pensil itu seperti kita yang tidak terbiasa memegang pensil. Coba teman-teman sekarang cobakan memegang pensil dengan tangan kiri atau menulis yang rapi dengan tangan kiri. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Halo? Nggak bisa, Bu, kalau tidak terbiasa. Nah, itu dia. Ya, kesulitan dan tidak. Nah, itu dia. Jadi karena anak-anak ini sebelumnya belum pernah kenal dengan pensil ya, belum pernah megang pensil ya, begitulah rasanya seperti kita kalau menulis dengan tangan kiri. Seperti itu. Ya, jadi anak belum terbiasa membuat huruf di situ. Jadi kenapa kok nggak bisa membuat huruf katanya? Padahal lo buat huruf tuh gampang, itu buat kita, buat anak belum tentu dia gampang membuat huruf karena dia belum terbiasa. Kenapa kok nggak terbiasa di sekolahnya, kok nggak terbiasa dia membuat huruf? Karena media tidak memadai, karena kurangnya stimulasi guru kepada anak gitu. Jadi nanti dicarikan solusinya apa? Oh, anak ini, nah teman-teman bisa searching ya, mencari solusi-solusi. Mungkin dia harus motoriknya ini harus dimaksimalkan dulu, harus berkembang dulu ya, dengan meremas kertas mungkin, dengan meroncenya mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk anak itu biar motoriknya ini berkembang dulu, kuat dulu ya, jari-jari, otot-otot jarinya ini dikuatkan dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung memegang pensil, tetapi harus dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan ya, meremas-remas boleh ya kalau anak di usia 45 itu ya, 34 atau 45 itu boleh. Kalau 45 sudah enggak ya, 34 ya, anak kelas 0 sampai anak TPA dan KB itu yang masih ada kegiatan meremas ya, menguat-nguatkan motorik halusnya itu. Kemudian finger painting ya, finger painting itu yang pakai apa namanya, bermain warna dengan jari-jarinya, kemudian meronce ya, kegiatannya banyak, kegiatan yang untuk melatih motorik halusnya. Nah, itu. Kemudian anak masih bisa memahami bentuk huruf. Nah, di sana carikan solusinya. Kenapa kok nggak bisa memahami bentuk huruf? Nah, carikanlah kira-kira dengan media apa yang bisa menstimulasi anak ini bisa memahami huruf, bisa membuat huruf ya. Jadi di mana letak salahnya, di mana letak kekurangannya, itu teman-teman carikan solusinya di sini. Oke, sampai di tugas 3 ini teman-teman sudah kira-kira sudah terbayang belum? Sudah paham belum teman-teman? Insya Allah, Bu, sudah. Insya Allah ya. Udah mau nanya, Bu. Iya, silakan. Bu, saya mau nanya. Kan misalnya kalau judulnya tentang kognitif, nanti kita cari analisis permasalahannya tentang kognitif ya, Bu. Terus Ya, dugaan betul. penyebabnya kognitif juga ya, Bu. Ya tentu ya, nanti teman-teman ambil judulnya kognitif, nanti dugaan penyebabnya motorik yang nggak nyambung. Ya, jadi nanti teman-teman boleh cari ya di Google Scholar ya, boleh disinta di mana lah, pokoknya di jurnal-jurnal pendidikan nanti cari sesuai dengan judul teman-teman. Ini ya, coba saja saya coba nih punyaan Bunda Widya nih, upaya mengembangkan kemandirian toileting mengurus bekas makan. Ini kemarin udah diganti ya? Ini yang terbaru mana ini? Yang paling bawah ya? Sudah diganti, Bunda. Iya, Sudah diganti. boleh nanti Upaya. dituliskan lagi yang udah benarnya ya, biar saya rekap ya teman-teman. Jadi nanti saat saya menilai ya, memperbaiki teman-teman saya tahu ya. Ini yang pengaruh nih, ini aja yang di bawah ya. Peningkatan kemampuan bahasa anak 3-4 tahun melalui metode boneka tangan kelompok A di PAUD Permata Kasih Ibu tahun 2006. Nah, ini dia. Ini kemampuan bahasa. Jadi nanti teman-teman itu cari jurnal yang minimal, kalau sebisa mungkin 10 jurnal deh, jangan 5 ya. Terus jurnal artikelnya itu tuh yang 5 tahun terakhir gitu, yang masih anget ya. Jadi jangan nanti teman-teman artikel tahun 2011 misalnya kayak gitu, nggak bisa dijadikan acuan karena itu udah lama ya. Jadi teman-teman itu cari artikel-artikel ataupun jurnalnya itu yang masih anget, yang masih baru ya, yang 5 tahun ke belakang kayak gitu.
Jadi nanti seumpamanya nih judulnya nih punya teman-teman ini tadi tentang kemampuan bahasa. Jadi cari yang bahasa anak usia dini. Kemudian itu yang pertama. Kemudian cari tentang boneka tangan. Nah, media boneka tangan itu udah ada belum yang meneliti sebelumnya? Teman-teman cari itu referensinya ya. Cari referensi tentang kemampuan kognitif, kemudian usia 3-4 tahun itu cari referensinya. Kemudian cari boneka tangan ya, boneka tangan itu apa, pengertiannya apa, bagaimana penggunaannya dan segala macam. Itu harus ada referensi ataupun rujukannya. Jadi nggak asal aja teman-teman itu buat boneka tangan itu begini cara penggunaan. Ini kata siapa ya, harus dikuatkan ya, harus dikuatkan dengan referensi penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, untuk teman-teman yang sudah lama seperti itu. Paham ya sampai di sini teman-teman? Apakah menerangkannya saya terlalu cepat? Paham Bu, enggak Bu. Ya teman-teman di kelas saya itu bebas ya, mau tanya apa saja boleh, nggak menyangkut ini juga boleh ya. Jadi saya kepinginnya teman-teman itu benar-benar memahami ya, benar-benar tahu ya sedetail-detailnya. Jadi nanti kalau semuanya teman-teman mengalami masalah, kesulitan ya silakan untuk bertanya. Tapi usahakan kalau bertanya itu di grup ya yang sudah saya sediakan. Jadi kalau teman-teman japri nggak usah malu-malu, malu judul saya kan belum bener, malu japri aja. Kalau teman-teman japri nanti ada lagi teman lain yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, jadi saya tidak mengulang-ulang jawaban yang sama seperti itu. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya di grup, itu bebas, jadi jangan merasa bagaimana. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah saling mengenal sebelumnya? Belum ada. Belum. Nah, di wadah inilah kita saling silaturahmi, mengenal satu sama lain ya. Jadi kita di UT ini tidak mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling bagus ya, tapi di sini kita bisa mencari sukses bersama ya, belajar bersama, sukses bersama, saling sharing ya. Jadi nggak semuanya harus dari saya juga belajar dari bunda-bunda semuanya. Saya di sini bukan tutor yang tahu segalanya, tidak. Saya juga mengajar sama seperti bunda-bunda, saya juga mengajar anak PAUD ya, anak fase A di sekolah dasar. Jadi kita sama-sama gitu ya. Jadi saya juga belajar dari bunda-bunda juga saling sharing dengan teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu atau bagaimana, tidak perlu itu, kita buang jauh-jauh. Jadi di sini kita sukses bersama, lulus bersama, dapat nilai terbaik bagus bersama ya. Jadi nggak usah saling bersaing atau saya yang terbaik atau saya malu karena saya jelek, nggak perlu seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar teman-teman itu belum paham ya silahkan tulis unek-unek teman-teman itu di grup, atau sekarang ini nih lagi diwadahin di sini tuh di web itu, teman-teman ungkapkan aja kira-kira kesulitannya di mana sama mata kuliah ini gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini selanjutnya ya, yang keempat, ceritakan secara global. Mana nih? Nih yang bagian 3 udah paham ya, mencarikan solusinya tadi. Jadi setelah ini di bagian 4 nanti teman-teman juga akan diajarin ya bagaimana cara menyematkan referensi. Ibu, Ya, Ibu, saya ingin bertanya lagi, Bu. iya silakan. Jadi tugas 1, tugas 2 sama tugas 3 beda, Bu. Kan kita harus mencari judul. Di Ya, tugas 1 kita nggak mencari judul ya, Bu. iya. Jadi bingung, Bu. Biasanya tugas 1, tugas 2, tugas 3 kan dari judul yang sama, Bu. Ini kan beda, Bu. Tugas 1 beda lagi, Bu. Tugas 2 cari judul, tugas 3. Oke. Jadi bingung, Bu. Bingung ya. Oke, ini yang saya sampaikan di awal, Bunda. Jadi format yang diberikan oleh orang UT ini
untuk menstimulasi bunda-bunda dalam membuat draft proposal penelitian gitu ya. Jadi nanti kenapa kok di tugas lo nggak ada disuruh bikin judul, kenapa kok di WA Bu Atun itu disuruh bikin judul gitu ya, pertanyaannya bunda ya, betul ya? Di tugas nggak ada Ya, Bu. kan, di tugas 1 nggak ada ya dibuat suruh cari judul, nggak ada kan, nggak ada nih, nggak ada dibuat suruh bikin judul, nggak ada. Tetapi ya nanti saat teman-teman membuat proposal penelitian itu yang pertama kali teman-teman buat itu ya judul gitu loh. Jadi ini format yang dari UT ini adalah draft ya, draft ataupun format untuk menstimulasi bunda-bunda dalam mengerjakan proposal penelitian. Jadi nanti setelah teman-teman buat ini tugas satunya, teman-teman susun langsung di dalam draft proposal yang asli. Ya nanti saya kirim contohnya ya. Saya kirim contohnya nanti di grup contoh proposalnya. Jadi nanti bab 1 pendahuluan itu apa-apa saja isinya teman-teman sudah bisa karena sudah ada di sini, sudah diajarin caranya gitu. Terus nanti di tugas 1, tugas 2 itu masih sama ya. Nanti di tugas 3 sama tugas 4. Tugas 3 itu teman-teman yang diuploadnya bukan yang ini lagi, tapi adalah draft yang sudah teman-teman rintis dari awal. Ya di bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Yang penting intinya di mata kuliah ini tuh intinya nanti di akhir teman-teman itu bisa membuat bentuk proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Ya teman-teman paham ya Bunda Nova? Halo? Ya, insya Allah Bu, coba dulu. Ya, Kalau jadi- nggak paham ditanya lagi ya Bu. Iya, jadi ini draft ini nih jangan Bunda Nova jangan bingung nengok formatnya ini, tapi disuruh buat proposal ini formatnya kok kayak gini bentuknya. Format ini memang yang membuat itu orang UT. Gunanya untuk apa? Untuk menstimulasi bunda-bunda nanti dalam pengerjaan membuat proposal gitu ya. Terus nanti setelah bab 3 itu teman-teman ya, itu setelah tugas 3 ya, nanti di tugas 3 itu teman-teman mengupload yang sudah finish ya, proposal yang sudah finish dari bab 1 sampai bab 3. Nah di tugas 3 inilah nanti peran tutor itu yang sangat beratnya, karena harus meneliti satu persatu ya tugas teman-teman itu meluruskan ya, ini masih keliru apanya itu di bab di tugas 3. Kemudian di tugas 4 nanti itu ada namanya similarity ya, itu teman-teman itu akan dicek ya, tulisan teman-teman itu dicek di sana, dan minimal similaritasnya itu 30% ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham seperti Mendeley ya, itu boleh digunakan ya dari sekarang teman-teman membuat penelitiannya dengan aplikasi Mendeley boleh. Ya, jadi nanti waktu dicek plagiatnya itu sedikit ya. Terus kemarin itu banyak ya saya temukan teman-teman itu awalnya itu plagiatnya itu sekitar 60%, kok ujuk-ujuk tiba-tiba pas di bab 4 di tugas 4 itu sudah 0. Kalau 0 itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin 0 teman-teman ya. Itu ternyata ada kecurangan-kecurangan di sana. Saya tidak menginginkan ini terjadi lagi. Dan kalau nanti pun ada ini, saya akan mengurangi nilai teman-teman. Ya, karena ini pertanggungjawaban saya kepada UT. Jadi nanti teman-teman waktu membuat daftar pustaka itu benar-benar jangan plek ketiplek gitu ya. Misalnya di situ ada 1 2 3 4 5 kayak gitu, waktu teman-teman mengutipnya itu nanti pas di tulisan teman-teman jangan dibuat seperti itu, dibuat paragraf seperti itu. Jadi terus kata-katanya itu jangan sama persis seperti itu. Teman-teman rubah dengan kata-kata teman-teman sendiri gitu ya. Jadi nanti waktu pas di akhir itu nanti teman-teman nggak kelabakan ya, di situ nggak banyak merahnya, tulisannya itu nggak banyak yang plagiat ya, contekannya dari jurnal-jurnal yang sudah teman-teman adopsi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah di bab 4 nih
Coba ini dibuka dulu bab 4-nya. Di bab 4. Nomor 4 ya, tugas 1 yang bagian 4 nih. Nah, ini teman-teman disuruh membuat ceritakan secara global masalah yang terjadi terkait permasalahan yang sudah teman-teman buat tadi ya, terkait judul, dan perkuat dengan pendapat ahli atau penelitian. Nah, ini dia yang sudah saya ceritakan dari tadi. Jadi teman-teman itu misalnya nih membuat menceritakan tadi contohnya misalnya motorik halus ya. Teman-teman membuat misalnya media meronce dari bahan alam ini adalah ini panjang kali lebar, udah 2 paragraf tapi tidak ada penguatnya di sana. Kata siapa gitu ya. Jadi di sini teman-teman disuruh menyematkan referensi. Jadi cara menyematkan referensi ini di sini sudah dibuatkan contoh-contohnya. Yang benar itu seperti apa? Boleh teman-teman lihat seperti ininya. Ini contoh yang perhatikan warna merah ini adalah yang salah ya. Yang benarnya itu seperti apa? Nah, itu di bawahnya sudah ada contoh yang benarnya. Jadi nanti teman-teman ikuti ya saat membuat kutipan. Saat membuat kutipan nanti teman-teman ikuti seperti ini. Nah, ini dia. Jadi menurut Kanaya 2002 itu cara penulisannya itu ya perlu diingat sekali ya. Cara penulisannya itu adalah di akhir paragraf. Ya, seperti itu. Kanaya 2024. Ini contoh yang benarnya di bawah yang tulisannya hijau. Seperti itu. Jadi nanti kalau seumpamanya teman-teman membaca referensinya itu seperti itu, nah teman-teman rubah seperti contoh yang sudah benar. Ya, itu yang jadi tidak di awal ya. Ini yang di atas kan nama-nama. Ini satu lagi ya teman-teman. Yang di bawahnya itu kan ada Ike Aryani, Nurdin Ibrahim, Muhammad Soekarjo. Itu jangan, kalau penelitian itu biasanya kadang-kadang itu sampai 10 orang ya. 10 orang itu dia bekerja sama dalam menyelesaikan satu buah penelitian. Itu ya biasanya kan seperti itu ya kalau kolaborasi itu. Jadi kalau seumpamanya teman-teman buat seperti yang nih, yang paragraf kedua yang warna merah, teman-teman buat nama-namanya itu semua, otomatis kan itu akan memenuhi paragraf teman-teman ya, cuman menjadi spam aja, menjadi sampah aja ya di sana. Jadi nanti teman-teman buat ini seperti yang di bawah itu, misalnya di situ nama pertamanya siapa, Ike Aryani ya, berarti teman-teman buat aja Aryani et al, itu maksudnya dan kawan-kawan. Et al itu artinya dan kawan-kawan, berarti nanti para pembaca penelitian teman-teman itu udah tahu kalau ini nih diteliti oleh Aryani dan teman-teman tahun 2020, berarti teman-temannya itu siapa, ketika nanti di searching baru ketemulah nama teman-temannya itu. Jadi nggak perlu teman-teman buat semuanya, teman-teman nama teman-teman peneliti ini semuanya nggak perlu dibuat, buatnya yang di sebagian bawah ini. Paham ya sampai di sini? Jadi teman-teman misalnya nih Ike Aryani jadi nanti dipersingkat aja et al atau dan kawan-kawan, itu boleh DKK juga boleh, tapi yang lebih ini seperti di contohnya seperti ini, Arianti et al. Et al itu artinya dan teman-temannya yang banyak itu ya. Dah, nomor 4 ini tugas 4, masih ada yang mau ditanya, silakan monggo. Ini untuk pengerjaan tugas yang keempat yang masih belum paham. 300 kata itu nggak banyak. 300 kata itu nggak banyak, teman-teman baru mulai ngetik nanti udah 400 kata. Nah, nanti Bun, izin bertanya Bunda. Ya, monggo silakan Bunda Widya. Ya, untuk cara mengutipnya Bunda itu kan biasanya dari satu artikel jurnal itu kan mau kita ambil bagian yang kita sesuai dengan punya kita gitu ya. Itu bisa nggak diambil dari tengah-tengah paragrafnya atau mungkin dari awal judulnya begitu Bunda? Boleh sekali ya, boleh yang sesuai ya. Cari paragraf yang sesuai dengan judul kita masing-masing. Yang penting nanti jangan lupa itunya namanya ini disematkan ya, itu referensinya itu disematkan. Kemudian nanti di tugas. Nah, di tugas 9 itu, di nomor 9 itu nanti teman-teman kan disuruh buat apa nih, citasi jurnal itu. Nah, nanti
di gayanya itu gaya model sitasi penulisannya juga sudah dibuatkan di sana nanti di nomor 9 itu. Jadi nanti tidak ada yang tertinggal. Jadi ketika teman-teman mengutip ya satu misalnya walaupun cuman 2 kata ataupun 1 kalimat saja itu jangan lupa langsung diambil itunya referensi siapa gitu ya. Tuliskan namanya. Nah, itu cara membuat daftar pustakanya juga itu ada di tugas 9. Di nomor 9 itu teman-teman boleh buka di nomor 9 ya. Nah, di sana ada itu tulisan sitasi jurnal yang digunakan dalam tugas 2 ya, gitu gunakan model sitasi apa ya? American Psychological Association tuh. Ya, di sana sudah jelas nanti teman-teman jadi enggak kan itu banyak tuh model daftar pustaka, tapi yang UT yang referensi yang dari UT yang dipakainya yang model itu, model APA. APA ya. Oke, itu yang nomor Baik Bunda, 4. terima kasih. Itu untuk tugas nomor 4. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke tugas nomor 5. Itu membuat referensi tadi ya, tugas 3. Ini kenapa ini sangat penting sekali ya. Kalau membuat proposal penelitian itu. Nah, untuk yang tugas nomor 5, ceritakan masalah kesenjangan terkait permasalahan pada nomor 1 di instansi saudara. Jadi di tugas 5 teman-teman itu disuruh kesenjangan itu apa ya? Masalah-masalah yang berat itu yang dari masalah-masalah itu diceritakan masalahnya. Kalau tadi yang nomor 1 itu kan cuma membuat masalah 1 kalimat saja, misalnya anak belum bisa memegang pensil contohnya ya. Jadi di draft 5 itu teman-teman disuruhnya di sini menceritakan kenapa anak nggak bisa memegang pensil, itu diceritakan secara detail di tugas nomor 5. Ya, boleh ditulis dalam beberapa paragraf. Ya, lebih baik didukung oleh data dan penelitian terdahulu. Jadi di sini juga boleh teman-teman boleh ini dalam membuat bab 1 pendahuluan ya, ini dalam membuat pendahuluan ini. Ini boleh bukan boleh ya, ini juga memakai referensi tapi tidak banyak. Ya, tidak seperti di bab 2. Kalau di bab 2 itu semuanya harus memakai referensi. Ya, tapi di bab 1 pendahuluan itu teman-teman ceritakan secara global yang menyeluruh di sana. Dari yang khusus sampai yang umum, atau dari yang khusus sampai yang umum ya, dari judul yang teman-teman pilih itu. Ini contohnya, nih contoh yang salahnya ada ya, ini contoh yang benarnya seperti apa. Ini teman-teman pahami di sini untuk nomor 5. Nah, di sekolah saya, nah gitu nggak boleh ya seperti itu. Jadi seperti halnya di MTS, nah seperti itu. Kalau kita membuat tulisan itu boleh teman-teman lihat kayak di koran-koran itu tidak ada yang bahasanya itu bahasa yang tidak baku. Jadi teman-teman memakai bahasa baku. Ini contoh yang benarnya. Ini tengok di warna merahnya kan di sekolah saya MTS tidak seperti itu ya. Tapi seperti halnya. Jadi kita itu dituntut di sini untuk profesional dalam membuat tulisan itu. Di MTS Al-Maghfirah masalah utama dalam pembelajaran bahasa seperti itu. Nah, nanti di bawahnya kan ini di atas nih nggak ada nih ya kan, nggak ada kutipan ya, nggak ada kutipan siapa-siapa ya. Jadi nanti di bawahnya teman-teman tambahkan kutipan ya di akhir paragraf itu teman-teman carikan tentang misalnya nih masalah-masalah yang teman-teman bahas tadi ya, itu teman-teman perkuat lagi dengan referensi siapa ya. Rendahnya ini banyak siswa yang hanya pasif ketika mengikuti pelajaran, sering mencatat tanpa benar-benar memahami isi materi misalnya kayak gitu. Nah, masalah itu pernah nggak diteliti sama siapa dulunya? Teman-teman cari sama teman sematkan di akhir paragraf. Ini ada misalnya nih, rendahnya keterlibatan siswa dalam belajar bahasa dan sastra Indonesia juga dialami oleh MTS 4 Klaten yang diteliti oleh Karyati dari tahun 2022 gitu ya. Sebenarnya nah ini yang untuk nomor 4 sebenarnya tuntutan yang sekarang itu ya, yang di kurikulum Merdeka itu teman-teman itu dituntutnya itu lebih ke
membuat penelitian yang sekarang lagi booming gitu ya teman-teman. Maksudnya sekarang kan kita kurikulum Merdeka itu kan beda dari dulu, jadi kita itu lebih dituntut anak itu untuk bebas berekspresi seperti itu ya. Jadi teman-teman itu menelitinya itu misalnya menggunakan, apalagi kemarin yang Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim itu kan banyak, kita guru ini banyak dituntut untuk menggunakan media-media digitalisasi gitu ya. Jadi itu sangat bagus sekali untuk buat teman-teman buatkan penelitiannya. Misalnya kalau dulu anak-anak membuat belajarnya menggunakan LKS ya, lembar kerja atau buku-buku ya. Karena di era sekarang itu sebenarnya nggak, kalau di TK nggak dari sekarang ya, dari zaman dulu anak-anak itu nggak boleh di drilling ya. Misalnya membuat, guru-guru zaman dulu itu membuatnya menulis, itu mengajarin menulis anak, misalnya membuat huruf U ini ya, huruf U misalnya. Membuat huruf U itu satu halaman, U. Ada nggak teman-teman sekarang yang masih mengajarkan seperti itu? Jujur. Halo? Ada nggak teman-teman yang masih melakukan drilling kepada anak muridnya, ada nggak? Enggak, guru, enggak ada. Itu sangat membosankan ya. Anak-anak disuruh membuat huruf I satu halaman, buat U satu halaman. Ya, anak membuat satu huruf U itu ya bisa dengan benar, itu aja sudah luar biasa Bunda. Ini disuruh membuat satu halaman, betapa capeknya, betapa sakitnya tangannya itu ya teman-teman. Itu yang harus dihilangkan di kurikulum sekarang. Ya, kurikulum sekarang nggak boleh lagi seperti itu ya teman-teman, mengajar dengan cara lama itu nggak dibenarkan lagi. Jadi teman-teman mengajarkannya dengan cara yang menyenangkan, dengan bernyanyi, dengan menonton video pembelajaran yang menarik. Nah, itu bisa teman-teman jadikan referensi dalam membuat tulisan. Ya, kalau dulu kok susah sekali, kok sekarang jadi anak-anak gampang karena hari-harinya megang HP, mengenal huruf U jadi gampang gara-gara bermain game huruf misalnya. Seperti itu boleh dijadikan rujukan penelitian. Jadi nggak harus yang lospat, drilling, bahan alam itu ya. Itu yang digital mungkin pakai Wokwal, Canva, itu boleh dipakai, dijadikan rujukan, itu sangat bagus. Karena di era sekarang kita yang lagi hangat-hangatnya kan yang seperti itu, yang pakai digitalisasi ya, pembelajaran dengan digital. Kalau diterapkan di sekolah kira-kira hasilnya seperti apa, kan seperti itu. Jadi nanti kan dicobakan dulu ke anak. Ya, sebelum teman-teman melakukan penelitian itu wajib teman-teman harus di asesmen dulu ya anak-anak itu. Jadi kalau teman-teman misalnya mengambilnya kognitif ya, misalnya bagiannya apa, bagian kognitifnya yang apa, jadi dites dulu anak-anak itu, dites menggunakan media yang selama ini dipakai oleh sekolah itu. Jadi misalnya membuat huruf tadi ya, membuat huruf misalnya, biasanya sekolah itu menggunakan media apa dalam mengenalkan huruf kepada anak-anak, misalnya dengan buku, menebalkan buku atau dengan apa. Jadi setelah dicobakan lalu dibuatkan tes secara itu nanti dilampirkan ya, nanti kalau seumpamanya teman-teman membuat skripsi itu dilampirkan semua dokumen-dokumen itu dilampirkan. Oh ya, mengingat dokumen, teman-teman di sini disuruh membuat masih ingat membuat apa ya? Halo, ada masih fokus? Membuat supervisor. Masih, Bu. Ada yang sudah membuat supervisor nanti. Iya, nanti disematkan di tugas 2, di sesi 3 itu membuat supervisor. Ya, teman-teman nanti Bu, itu ada apa? Draftnya belum, Bu? di e-learning nggak ada ya? Draft supervisor. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di semester kemarin nggak ada dibuat suruh supervisor, jadi nanti supervisor 2 namanya. Supervisor 2 itu yang membimbing teman-teman dalam membuat penelitian ya. Jadi saat di kelas itu bimbingannya dengan teman-teman kan ada RPPM-nya dan segala macamnya, itu tugasnya supervisor 2.
Makanya supervisor itu harus minimal lulusan S1 karena dia udah tahu itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bu, nah, Bu, Ya, silakan. untuk supervisornya boleh pendidik, yang penting S1, tidak harus kepala sekolah kan, Bu? Iya, boleh pendidik. Yang penting dia sudah S1, sudah mengajar lebih dari 1 tahun. Kalau teman-teman sudah melewati Oke. perkuliahan itu, dia sudah insya Allah udah paham itu ya. Apa itu RPPM udah paham, cara membuat penilaian udah paham. Teman-teman aja sekarang masih kuliah, saya rasa sudah paham karena hari-hari yang teman-teman temui di kelas kan itu. Cuma kan mungkin di sini hanya menambah pemahaman. Mungkin selama ini teman-teman itu belajar dari teman atau belajar dari tempat kursus pelatihan. Nah, di sini teman-teman benar-benar digembleng secara langsung oleh tutor-tutor ataupun di perkuliahan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman untuk yang mengerjakan tugas yang kelima. Yang mau bertanya silahkan ya, dengan senang hati. Bu, saya tanya lagi, Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Yang mana nih? Gantian. Siapa dulu? Ya, siapa? Ya, Bunda Renita. Pia, silakan Bunda Pia. Saya kan mau bertanya, Bu. Itu kan di sesi kedua ini ada aktivitas belajar 1, aktivitas belajar 2 sama 3. Nah, tugas 1 itu dikerjainnya di minggu ketiga sesi ketiga minggu depan ya, Bu. Apa minggu ini terakhir tugas 1? Dia di sesi, sekarang Bunda Pia sekarang masuk ke sesi berapa? Kalau tugas 1 itu di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, tugas 3 dan 4 itu di sesi 7. Oh, berarti belum minggu ini ya, Bu ya. Cuman ngerjain dulu, belum dikirim. Iya, minggu ini baru langkah-langkah pengerjaannya. Cuman di sesi 1 itu terakhir hari Minggu besok ya, sesi 1. Jadi sekarang kan sesi 2 ya sekarang. Sesi 2 ya. Iya, Bu. Nah, sekarang masuk sesi 2 itu langkah-langkah membuat pengerjaan tugas. Jadi nanti minggu depan nguploadnya. Ya, bukan. Oh iya, Bu, siap, Bu. Iya, di sesi 3 nanti diuploadnya. Jadi dipahami Ya. dulu apanya. Begitu ya. Jadi Ya, Bu. satu sesi itu dikasih kesempatan 2 minggu. 2 minggu, Oh, 2 iya, minggu. Bu. Jadi ini untuk sesi 1 yang forum perkenalan dan sebagainya itu berakhirnya kan besok ya. Hari Minggu. Jadi ini sekarang masuk ke sesi 2. Sesi 2 itu masih 1 minggu lagi. Nanti di tugas 3 itu juga dikasih waktu hanya 2 minggu. Jadi nanti kalau teman-teman ada terkendala misalnya nih belum sempat nih ya, ini trik-trik ya. Tapi saya sebenarnya